Aku Dihya, dan dari Umi aku tuh diminta untuk cari jurnal tentang pacaran itu kayak gimana dan juga cari dalilnya. Nah, jurnal sama dalil kan sains sama agama gitu. Yang aku temukan sebenarnya dua-duanya itu memang kadang-kadang tidak saling referensi satu sama lain. Cuman sebenarnya dua-duanya itu menunjukkan hal yang sama-sama lagi. Nah, ini yang mau ku jelasin. Kecil ya suaranya? Iya, kecil nih. Sebentar aku masuk lewat device satu lagi. Ya, sekarang udah kedengeran. Better, Udah better. kedengar ya. Udah better. Baik, aku izin share screen. Jadi sini aku mau jelasin tentang pandangan pacaran dari kacamata psikologi sama Islam. Mungkin bagi yang belum tahu ya, pacaran itu jelek. Cuman ada buktinya lewat sains. Jadi oke, jadi efek nyata dari pacaran itu sebenarnya udah diteliti oleh berbagai peneliti sebenarnya dari tahun 1990-an tentang self control. Nah, cuman yang paling baru biasanya kan kita disuruh cari yang paling baru gitu kalau dalam sains karena sains selalu berubah. Yang paling baru aku dapat dari 2019. Jadi gini, jadi 600 siswa dalam kelas 10 itu dinilai sama gurunya dikelompokin jadi dua kelompok. Bukan dua kelompok, maksudnya kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang jarang pacaran sama kelompok yang lebih sering pacaran. Yang diukur itu ada kelompok leadership, keterampilan sosial, dan juga depresinya. Nah, lalu hasilnya leadership dari kelompok yang jarang pacaran itu ternyata lebih signifikan, itu lebih tinggi daripada kelompok yang sering pacaran. Terus yang keterampilan sosialnya juga lebih tinggi daripada kelompok yang sering pacaran. Habis itu nilai dari depresinya, walaupun ini dinilai sama sama guru dari siswanya, itu kelompok yang lebih jarang pacaran itu lebih rendah daripada kelompok yang sering pacaran. Nah, ini kan orangnya banyak ya, udah 600 siswa. Secara statistik itu sudah bisa merepresentasikan populasi. Juga diukurnya oleh guru yang memperhatikan murid. Jadi ini bukan self report gitu. Jadi sebenarnya kalau secara data banget ya, kita data banget ini terbukti di beberapa hal itu sebenarnya pacaran nggak lebih baik daripada yang tidak pacaran. Biasanya yang kita tahu itu pacaran sebagai status sosial. Jadi orang-orang yang nggak pacaran itu biasanya katanya orangnya itu kurang bergaul. Nah, sebenarnya ini juga kayak dibuktikan sebaliknya oleh papernya ini. Karena skor self-report dari hubungan positif seperti dengan teman, keluarga, sama di sekolah, itu nggak berbeda signifikan antara keempat kelompok yang dari yang jarang pacaran sampai yang sering pacaran. Jadi sebenarnya anggapan bahwa orang-orang yang nggak pacaran itu sebagai social misfit atau orang yang terkucilkan secara sosial itu nggak terbukti juga karena buktinya yang orang yang nggak pacaran juga aman-aman aja kok hidupnya gitu. Seperti itu. Keterampilan sosial, data leadershipnya. Dan sebenarnya kita juga dalam lubuk hati kita sendiri tahu kalau pacaran itu ya sebenarnya membawa hal yang jelek-jelek bagi kita. Datanya sejelas ini. Cuman kenapa sebenarnya masih banyak remaja yang terjebak di pacaran, putus, pacaran lagi. Soalnya kan kata PD baik juga, pacaran tuh ujung-ujungnya putus. Antara menikah atau berpisah. Sedangkan kita SMA, masa sih menikah gitu. Jadi ya paling berpisah kalau SMA. Nah, kenapa banyak remaja yang seperti ini? Ada fenomena yang dinamakan relationship contingent self-esteem atau kondisi ketika harga diri seseorang itu naik turunnya mengikuti nasib hubungannya. Dan ini bukan tentang cinta, justru ini tentang ego diri kita sendiri. Ketika kita pacaran,
kita merasa diri kita tuh baik ketika dapat mempertahankan hubungan ini gitu. Jadi butuh validasi dari lawan jenis atau pacar kita atau juga dari teman-teman kita bahwa kita emangnya orang yang bisa mempertahankan hubungan. Jadi ketika hubungannya naik sama turun, harga diri orangnya juga naik sama turun gitu, sesuai dari hubungannya. Ini tentang ego ya, aku ulangi lagi, bukan tentang seberapa cinta dengan orangnya, bukan tentang cintanya. Nah, orang dengan relationship, aku singkat RCSI aja nggak, RCSI, orang dengan RCSI itu tinggi, dia korelasinya dengan harga diri dasarnya lebih rendah karena harga dirinya jadi tergantung sama hubungan. Terus kecemasan sosial lebih tinggi, gaya cinta juga lebih positif dan manik. Dan juga dia tidak korelasi dengan kepuasan hubungan, kedekatan dan komitmen. Jadi orang yang RCSI-nya tinggi belum tentu dia hubungannya lebih baik, lebih dekat sama lawan jenisnya dan juga komitmennya juga belum tentu lebih baik gitu. Biasanya orang dengan RCSI tinggi itu dia akan melebih-lebihkan peristiwa kecil, misalnya berantem-berantem dikit, itu respon emosinya meledak-ledak, sehingga itu menjatuhkan harga dirinya. Nah, seperti itu. Ini tuh pasti semua akan terjadi ketika kita pacaran. Dalam spektrum manapun, rendah ataupun tinggi, pasti yang namanya dapat hubungan, pasti ada di situ harga diri yang tergantung pada hubungannya. Maka ujung-ujungnya orang yang udah pacaran itu kalau putus dia bakal nyari pacar lagi karena harga dirinya itu yang dipertaruhkan. Terus, nah gara-gara pacaran itu sebuah norma sosial ya. Jadi kayak kalau lu gak pacaran dibilangnya dikucilkan secara sosial gitu, aku bilang. Sehingga itu jadi ada peer influence, yaitu tekanan dari teman-teman sebayanya. Masalahnya, orang yang usia 14 sampai 18 tahun itu belum matang dia kemampuan untuk menolak tekanan dari sebaya. Kalau bahasa gaulnya FOMO. Ya, jadi orang nggak bisa tuh kalau remaja 14 tahun sampai 18 tahun sekitar SMP SMA itu nggak kuat kalau sama rasa FOMO. Jadi pengen terus bareng-bareng, pengen sama-sama teman-temannya. Sehingga otot dia untuk menolak pacaran itu lebih lemah sebenarnya daripada yang lebih dewasa. Kapasitas menolak sosial baru benar-benar dibangun tepat ketika usia SMP sampai akhir SMA. Jadi di titik awal mulai mengenal ketertarikan itu belum matang kemampuan untuk menolak sesuai dengan hati nuraninya. Nah, jadi kan ini kapasitas untuk menahan diri. Kita ngelawan stigma sosial nih, kita ngelawan norma sosial untuk orang-orang yang lain pacaran, kenapa kita enggak? Dan kapasitas kita untuk menahan diri itu belum matang. Adakah cara untuk melatihnya? Aku bilang melatih ya ini karena self control itu adalah skill. Self control itu skill yang sudah dipelajari sejak dari 1990 lewat tes marshmallow. Tahu nggak itu anak kecil di depannya dikasih marshmallow. Habis itu suruh tunggu 20-30 menit. Nanti dikasih dua marshmallow-nya yang berani nunggu. Nah, itu kan anak-anak yang bisa menahan diri, siapa yang tidak bisa menahan diri, itu ternyata dia korelasinya tinggi sama dia menahan diri di hal-hal yang lain, termasuknya ini pacaran ini. Oke, jadi sudah diputuskan sebenarnya bahwa self control itu adalah skill yang bisa kita latih. Next, nah self control itu bukan keputusan sesaat ini. Jadi self control itu bukan ditentukan, sebenarnya itu ditentukan, cuman itu tidak bisa kita kontrol ketika kita mendapatkan stimulusnya langsung. Misal ketika kita sudah pacaran, lalu kita menahan diri untuk tidak berzina. Itu sebenarnya self control tidak ditentukan oleh saat itu juga. Karena berdasarkan paper yang aku cantumin di atas, itu efek self control menunjukkan efek self control itu paling kuat pada perilaku yang sudah jadi habit kita. Jadi bukan usaha sadar gitu. Bukan usaha sadar yang dilakukan setiap kali kita mengambil keputusan. Self control itu kebiasaan, bukan keputusan. Jadi orang-orang yang berhasil menjaga IFAH atau menahan diri secara aktif itu bukan yang paling jago menahan diri saat ada stimulusnya, bukan. Tetapi dia yang sudah membuat habit untuk menghindari stimulus tersebut dari awal. Ya, oke. Itu
self controlnya. Nah, self control itu melemah ketika sudah ada stimulus yang kuat. Stimulus yang kuat itu terjadi ketika kita sudah pacaran. Misalnya kita sudah pacaran terus di chat lah sama doi sekitar jam 12 malam tiba-tiba, dan itu mengarahnya kepada hal yang melenceng gitu. Nah, itu pasti kalau sudah seperti itu self control kita itu tidak ideal, tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kita kalau baru menahan diri setelah mendapat stimulus, itu pasti adalah we're fighting a losing battle gitu. Kita melawan sesuatu yang sulit dilawan. Karena secara otak kita, pusat penghargaan di otak itu menyala berlebihan. Dopamin, pusat pusat penghargaan itu dopamin. Jadi di otak menyala berlebihan, sedangkan kita berusaha ngontrol dengan usaha sadar gitu. Padahal yang menjadi stimulus itu ke otak primitif kita. Jadi itu sesuatu yang bisa dilawan ketika sudah dapat stimulusnya. Silahkan coba aja, cuman sulit seperti itu tuh. Makanya sebenarnya strategi kita untuk ya nggak apa-apa lah pacaran, aku pasti bisa kok nahan godaan. Nggak bisa kayak gitu. Karena otak kamu gak mungkin kuat, pasti kamu mengkhianati hasil nanti otak kamu ketika kamu sudah berusaha untuk menahan godaannya. Jadi yang bisa kita lakukan itu bukan menahan ketika sudah mendapat stimulus. Cuma kita tutup jalurnya sebelum stimulusnya itu datang. Ini adalah strategi yang disimpulkan dari sains, ya, dari sains. Karena ini sih udah meta analisis. Meta analisis itu bentuk sumber yang paling tinggi daripada sebuah sains, daripada sebuah pengambilan keputusan ilmiah. Nah, itu udah yang paling bagus strateginya adalah menutup jalur sebelumnya. Agak kenal nggak konsepnya menutup jalur? Quran Surat An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci daripada mereka. Kenapa menjaga pandangan itu duluan daripada memelihara kemaluan? Karena itu ada titik masuknya. Pandangan itu ada titik masuk kepada kemaluan yang tidak terjaga. Sehingga kita memang harus lakukan penjagaan itu dari pintu masuknya, itu pandangannya. Tutup itu pintu masuknya bukan setelah sistem penghargaannya menyala, bukan setelah dopamin kita mulai banjir baru kita berusaha untuk menahannya gitu. Next, Quran Surat Nur ayat 33. Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya. Nah, ini bilang ya, ini tidak dibilang tidak boleh pacaran, bukan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah tidak pacaran gitu. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya waktu zaman Rasulullah itu ada konsep pacaran atau enggak. Karena kan sebenarnya mereka langsung nikah aja. Nah, konsep pacaran itu pengantar nikah itu baru ada ya di dunia, bukan, dan zaman sekarang-sekarang itu bukan zaman dulu. Jadi sebenarnya tidak ada larangan pacaran. Kenapa kita tidak boleh pacaran gitu? Di sini justru kita dapat arahannya untuk menahan diri secara aktif. Tadi dibilang hendaklah menjaga kesucian dirinya. Ini dalam Islam disebut sebagai ifah, yaitu kemampuan menahan diri yang aktif menggunakan kebiasaan positif. Tadi kan aku bilang bahwa efek dari self control secara ilmiah itu terbentuk dari kebiasaan positifnya. Jadi kebiasaan positif ini adalah ifah. Ifah adalah self control. Self control itu eh, ditunjukkan dalam kebiasaan positif. Contoh dari kebiasaan positifnya apa? Nah, aku kasih hadis lagi ya, satu lagi ya. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa. Karena berpuasa itu mengurangi naluri. Mungkin nggak seperti ini ya. Cuman aku parafrase sedikit, bukan langsung teksnya. Intinya, berpuasa adalah salah satu cara. Berpuasa adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Ini masih dalil. Nah, kenapa mungkin berpuasa itu merujuk kepada sana? Karena yang bisa kulogikakan itu karena otak berada dalam status defisit energi kan, defisit energi secara makan. Jadi otak akan memprioritaskan sumber daya kognitifnya untuk ke arah pencarian makanan, bukan ke arah yang lain-lain. Intinya kalau kita lapar yang kita cari makanan kan, bukan yang lain gitu. Nah, jadi itu melatih diri kita untuk bisa strive kepada hal-hal yang lebih penting gitu daripada hal yang tidak esensial seperti ini. Nah,
ulang lagi nih, pacaran kan sebenarnya tidak ada larang tertulis dalam Islam. Dan juga chat sampai jam 2 pagi, video callan berdua, duduk berdua di kafe yang rame. Walaupun rame ya, cuman duduknya berdua, saling balas story. Ini tidak tercantum sebenarnya secara tertulis di daftar larangan manapun. Jadi bagaimana kita memutuskannya bahwa sebenarnya ini haram, nggak boleh, sebenarnya ini halal, boleh. Jadi gimana gitu? Ini fotonya untuk stimulus aja. Sekarang aku kenalkan konsep waro ya. Waro itu adalah cara berpikir ketika mendapatkan sesuatu yang syubhat. Berdasarkan kitab Imam Ghazali, waro itu ada 4 tingkatan. Tingkatan atas, yang waro asyuhud itu yang paling lemah. Lalu yang paling tinggi adalah waro asyidik. Kalau waro asyuhud berarti kita menjauhi hal yang haram secara lahiriah. Misalnya ketika kita ditawari narkoba, kita tolak, itu waro asyuhud. Terus waro asolihin, yaitu ketika ada perkara yang memang syubhat, berarti kita hindari. Nah, itu berarti waro dari orang-orang yang soleh. Waro al-muttaqin berarti waro dari orang-orang yang bertakwa. Takwa lebih tinggi daripada orang soleh, itu dia dia tuh meninggalkan hal yang sebenarnya halal, cuman dikhawatirkan membawa kepada hal yang haram. Contohnya itu membicarakan orang. Nah, membicarakan orang itu kan nggak ada yang larang sebenarnya, halal-halal aja. Cuman itu mengantar kepada gibah. Dan gibah itu haram. Makanya yang biasa dilakukan oleh ulama-ulama itu memang dari awal kita cut aja membicarakan orang, nggak usah kayak gitu. Yang terakhir adalah yang paling tinggi waro asidik, yaitu berpaling dari segala yang tidak mendekatkan diri kepada Allah karena khawatir umurnya terpakai untuk hal yang sia-sia. Ya ini sudah level sufi sih. Jadi ya yang paling relevan di sini adalah yang level 3 yaitu waro al-muttaqin. Satu hadis yang menjadi sumber dari waro al-muttaqin adalah hadis at-Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak termasuk ke dalam golongan orang bertakwa sehingga ia meninggalkan apa yang tidak masalah karena takut membawa hal yang menjadi masalah atau nah gitu. Nah, pacaran itu salah satunya seperti ini, tidak ada larangannya. Cuman itu membawa kepada zina kan. Makanya dalam Quran surat Al-Isra, janganlah kamu mendekati zina, wala taqrabu zina, ini yang paling populer semua orang pasti tahu. Jangan wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Ini dibilangnya mendekati, bukan janganlah kamu melakukan zina gitu. Karena kita balik lagi ke sainsnya ya, kita tutup dari jalurnya sudah ada gitu. Kita tutup dari batasnya, yaitu batasnya ketika sudah pacaran itu merupakan stimulus yang tidak bisa kita kontrol. Makanya kita tutup dari pintu masuknya, janganlah kamu mendekati zina. Oke, dapatnya kan semuanya jadi kayak nyambung sebenarnya masing-masing jalan sendiri nih. Sains oke, jalan. Warok dari apa Islam juga jalan. Cuman sebenarnya ini saling crossover. Ini saling bertemu di titik hal yang sama. Jadi sebenarnya sains sama agama itu jalan bersamaan. Kita tidak butuh sains untuk selalu membuktikan agama. Jadi kita tunggu sampai dibuktikan oleh sains dulu, baru kita percaya agama. Tidak perlu seperti itu. Karena sains itu berubah-ubah. Kalau sains berubah-ubah, maka kepercayaan agama kita apakah berubah-ubah? Enggak juga. Cuman mereka berjalan bersamaan dan memperkuat satu sama lain. Kita percaya sains, kita juga percaya agama, itu berjalan bersamaan aja. Nggak perlu kita harus percaya sains, baru kita bisa percaya agama. Nah, yang tadi kan dibilang pada riset itu sebenarnya ini 5 poin yang saling memperkuat ya. Misal, satu, kekuatan ada pada kebiasaan, bukan duel tekad. Jadi, kebiasaan positif yang dibilang adalah efek dari self-control, yaitu dimanifestasi dalam syariat sebagai bentuk menjaga pandangannya, sebagai kebiasaan harian. Jadi, menjaga pandangan itu termasuk salah satu kebiasaan yang positif gitu dalam riset. Lalu kontrol otak itu kan melemah ketika ada stimulus yang menggoda. Self control itu melemah sehingga kita harus menahan pandangan dari titik masuknya. Jadi sebelum sebelum ada stimulusnya itu kita harus blok. Lalu mengatur situasi yang lebih efektif daripada bertahan di dalamnya. Ini termasuk juga ke kebiasaan yang positif. Misalnya halwat lewat gawai, yaitu halwat itu ya menahan diri dari kegiatan sosial berlebihan lah, misalnya video callan, voice callan, apalagi sama lawan jenis itu halawat ya. Terus strategi mengalihkan perhatian itu salah satu lagi
dibilang merupakan kebiasaan positif. Ini termasuk salah satu ifah. Salah satu tindakan ifah yang ada di hadis itu puasa. Nah, kan semuanya nyambung. Habis itu titik krusialnya berhenti di detik pertama, yaitu tinggalkan apa yang meragukanmu. Ini termasuk ke dalam hal-hal yang syubhat. Jadi kesimpulannya semuanya ini nyambung jadi satu. Kesimpulan yang bisa aku bilang adalah self control itu terjadi dengan kita menahan sebelum hal-hal yang menggoda tersebut masuk. Itu lebih mudah daripada kita mencoba menahan ketika hal yang menggoda itu sudah masuk. Ini adalah makna dari menunda untuk menang, karena kita menunda dari kebaikan yang menurut kita baik, cuman kalau kita tunda sebenarnya datang lebih baik. Jadi menunda adalah memindahkan kebahagiaan ke tempat yang lebih aman, jadi bukan yang tidak aman seperti syubhat, supaya ketika ia datang, ia bisa datang dengan utuh. Itulah presentasi dari aku. Terima kasih. Selanjutnya diserahkan lagi kepada ini MC. Oke, terima kasih pada Ananda Dihya. Ya, tepuk tangan dulu, teman-teman. Oke ya, sungguh luar biasa ya penjelasannya dari mulai secara ilmiahnya gitu ya. Ada, secara agamanya juga ada gitu ya. Tinggal kita bisa menerimanya gitu ya, teman-teman. Oke, silakan pada teman-teman yang ingin bertanya ya, untuk langsung saja menuliskan di chat komentar. Nanti di akhir acara ada beberapa pertanyaan nanti akan dibacakan langsung oleh saya moderator ya. Jadi eh, hanya beberapa pertanyaan saja karena waktu ya. Oke, baik kita lanjut ke pemateri kedua kita. Mari kita sambut dengan takbir bersama. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Kepada Akbar. Allah Akbar. Allahu PPT Allahu Dapur Akbar. Wanti MR dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Izin, Masya Allah, hari ini qadarullah beberapa jam sebelumnya suaranya udah nggak ada. Tapi sekarang mudah-mudahan masih ada ya, Insya Allah. Allah yang memudahkan semuanya. Kalau ditanya, kenapa Ibni bikin kayak gitu? Disuruh sama Umi katanya, bikin jurnal. Karena kami terbiasa untuk mendidik anak, kalau misalnya kita lagi bersama membahas sesuatu, materinya sudah dikasih secara orang tua, nanti ibninya atau anaknya harus mempresentasikan apa yang dia dapat dengan caranya dia sendiri. Apakah nanti dari kedua pendapat ini, dari kedua ilmu, dari ilmunya Umi, dari ilmunya Ibni, itu bergabung, nah itu akan menjadi sesuatu yang kokoh buat anak. Jadi sebenarnya kalau ditanya, ini tuh adalah cara kami mendidik Ibni, di mana segala sesuatunya dikasih tahu dulu caranya, dikasih tahu dulu ilmunya, lalu dibiarkan dia untuk mempresentasikan apa yang dipikirkannya. Kalau dulu presentasinya ya secara sederhana, menggunakan kertas atau apapun gitu ya. Kalau sekarang ya dia udah mulai menggunakan jurnal, kurang lebih seperti itu ya. Ibni masih ingat nggak? Barangkali masih ingat ya. Ibni dulu pernah nangis-nangis. Nangis, biasalah. Kalau nangisnya entah karena apa, aku juga lupa. Tetapi Ibni tuh nangis sambil ini mohon maaf ya kayak jorok ya. Nangis terus keluar ingus kan di sini kan. Terus ingusnya tuh warnanya bening karena kan bukan pilek gitu ya. Pas nangis di gini terus dilihat terus dijilat sama dia. Sebagai ibu, saya langsung ngomong gini, kenapa dijilat? Emang kenapa mau tahu rasanya? Itu rasanya asin. Umi udah pernah jilat, kata Umi kayak gitu. Tapi ternyata dia bilang ada enzim apa gitu ya. Ibni ingat nggak? Halo Ibni, lupa. Bukan enzim sih, itu Apa? elektrolit kita kan terbuang-buang percuma oleh Heeh, air mata dan ingus. iya. Ya, jadi Mm-mm. ya masukin lagi aja. Iya Nah, kan itu isinya elektrolit, karena ya, air mata isinya garam. Nah, ini seperti keringat itu
takutnya menjadi kekurangan elektrolit Oh, iya. kalau keluar. Kalau sekarang masih ngelakuin itu nggak? Itu Iya, dilakuin eh, nggak di depan orang. nggak di tempat orang tuh kan. Nah inilah randomnya dia. Jadi dia tuh dari kecil ketika dia dijilat terus saya nanya, terus dia bikin kayak semacam, presentasi pakai tulisan tangannya di usia-usia berapa ya, balita lah 5 tahun ke bawah gitu ya. Ditulisin apa, dari buku apa gitu dia baca, dia tulis gitu terus dia kasihin ke saya, dipresentasikan. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau sekarang versi versi kerennya gitu ya karena dia udah besar, kalau dulu versinya yang, seimut itu gitu. Cuman dulu kita nggak punya dokumentasi lengkap ya tentang itu, luar biasa pokoknya lucu-lucu aja. Anak ini memang serandom itu ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materinya Ibni sebenarnya. Kalau ditanya kenapa sih, eee, Umi itu mendidik Ibni dengan fitrah seksual. Sebenarnya kalau ditanya, Ibni itu dari kecil sampai besar, dia tuh nggak ngerti tentang fitrah. Maksudnya nggak ngerti itu nggak dijelaskan, ini teorinya tentang fitrah ya Nak ya, nggak gitu. Tapi kita aplikasikan aja setiap hari. Pertama kali, kalau Ibni ingat, itu di saat usia balita, Ibni itu mau belajar Iqra saat itu. Mau belajar baca Al-Quran dengan baik. Saat itu, kalau orang lain mungkin mengajarkannya ayat-ayat Al-Qur'annya yang surat-surat pendek. Tetapi ayat pertama yang diajarkan ketika Ibni masuk fase membaca Quran adalah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kok berat amat misalnya kayak gitu ya? Enggak sih sebenarnya, kita tuh pengen ngasih dasar ke dia untuk menjadi karakter yang tidak menyerah. Karena hidup itu ya memang tentang suatu penderitaan gitu. Berputar antara penderitaan dan kebahagiaan. Dan biasanya manusia itu merasakan penderitaan itu jauh lebih banyak. Padahal sebenarnya sama aja, bahkan kenikmatannya jauh lebih lebih banyak sebenarnya ya. Tapi karena karakter manusia itu gampang mengeluh, jadi kita harus mempersiapkan diri anak kita menjadi anak yang tangguh. Makanya kalau ditanya, satelit itu jargonnya apa? Menyerah itu bukan aku. Karena nggak boleh nyerah dari ayat ini, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi, ketika Ibni sudah dikasih ayat seperti ini, kita mempersiapkan Ibni itu menjadi anak yang siap dengan semua ujian di depan. Ujian membaca, kan membaca itu susah ya. Coba bayangkan, berapa banyak anak yang dibentak-bentak sama orang tuanya untuk membaca, menghafal Quran, apalagi sekarang ada target dan sebagainya. Itu kan berarti fitrah belajarnya jadi tergerus ya, padahal belajar itu harusnya tumbuh dari dirinya dia sendiri. Nah, dengan ayat ini yang pertama kali kita ingatkan, dia akan terus terngiang-ngiang. Kalau Allah tuh baik banget, kalau aku dikasih susah baca Quran, berarti aku sanggup sebenarnya. Dan hasilnya apa? Baca Iqra, dari Iqra 1 sampai Iqra 6, itu hanya dalam waktu 1 bulan. Di mana orang lain bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Ini hanya 1 bulan langsung loncat ke Al-Quran. Artinya apa? Artinya anak ini disiapkan dulu mentalnya. Bukan disiapkan dulu otaknya. Bukan disiapkan dulu fasilitas seperti makanan kek, jajanan kek, es krim dan sebagainya. Tetapi disiapkan dulu mentalnya. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu, beranjak dewasa, karena kita lagi bahasnya tentang fitrah seksual, ujian yang terberat sekaligus paling mulia bagi seorang remaja adalah menjaga kehormatan diri dan kesucian diri. Kita ingatkan itu terus. Ibni nanti mungkin ke depannya nggak akan ada Umi di sampingnya Ibni. Tapi kamu bisa memilih nanti cara pandang kamu kepada lawan jenis kamu. Apakah kamu bisa menahan diri untuk tidak melihat? Apakah kamu bisa menjaga kehormatan diri kamu untuk tidak pegang sana pegang sini? Gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya ada banyak, DM ke saya, "Umi kenapa sih dia tuh kayak sombong kalau diajak ngobrol matanya ke bawah aja," katanya gitu. Bukan sombong, karena saya tahu banget dia tuh ya pengen menjaga diri aja. Jadi paling senyum-senyum aja, tapi sambil mendengarkan, kurang lebih seperti itu. Saya pernah, waktu pertama kali ibu itu masuk ke Unhan ya, menjadi seorang kadet, ada seorang ibu
ibu seorang perempuan itu ngirimin chatnya anaknya. Bilangnya, "Mah, aku malu kalau sama dia nanya-nanya, karena dia tuh kayak orang yang sombong, kalau kalau nggak lagi ngobrol nggak natap aku," katanya gitu. "Aku kan perempuan, masa aku digituin?" katanya. Terus saya saya jelaskan ke ibunya, "Ibu mohon maaf karena memang ibu itu," sebenarnya dia mendengarkan gitu, makanya kan tetap dijawab kan, "Oh iya benar sih tetap dijawab," tetapi memang tidak pandang-pandangan, kurang lebih seperti itu. Karena memang mungkin dia punya prinsip qadarullah yang dijaga sampai dia besar, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut lagi, karena saya selalu mengingatkan ke ini ada 7 golongan yang mendapatkan naungan istimewa dari Allah pada hari kiamat. Di saat orang lain susah mendapatkan naungan karena tidak ada lagi ya selain Allah, ini 7 golongan ini yang mendapatkan naungan dari Allah. Ini diajarkan ketika ini waktu kecil. 1, pemimpin yang adil. Makanya kenapa ini itu meskipun anak tunggal dilatih untuk memimpin? Karena pemimpin itu bukan jiwa yang bawaan dari lahir sebenarnya. Ya betul kalau misalnya setiap manusia itu adalah pemimpin, betul. Tapi kalau tidak diasah, tidak digali, tidak kita bantu untuk mengeluarkan jiwa kepemimpinan tidak ada. Bahkan berkurang, apalagi dia seorang laki-laki. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Tadi Ibni bilang salah satunya dengan puasa. Qadarullah, alhamdulillah, ini tuh puasa rutin dulu waktu dari SD. Kalau nggak salah dari kelas 2 atau kelas 3 SD sudah puasa sunnah. Senin sampai dan Kamis itu tanpa putus. Bahkan kita pernah karena berat badannya sudah mulai turun, kita pernah untuk meminta dia untuk membatalkan puasa. Jangan berpuasa dulu ya karena berat badannya lagi turun, kita naikin lagi. Dan dia merasa menyesal sekali. Dan pernah juga kejadian karena dia itu waktu SD-nya jadi atlet renang, itu lombanya di saat puasa sunnah. Dan dia untuk mempertahankan gimana caranya supaya tetap puasa. Terus saya tanya, "Emang bisa, puasa?" "Iya sebenarnya sih nggak bisa, tapi aku ya udah cobain aja." Karena kan memang tetap masuk air ya dan sebagainya. Tetapi di situ bisa dilihat meskipun tidak diiyahkan dalam agama, tetapi tekadnya dia sudah bulat, di mana dia memang harus menjaga puasa. Dan qadarullah pernah sesuatu, apa ya, memori yang sangat indah ya buat saya pribadi. Saat itu ini, baru datang ketika saya kena stroke itu ya di TMC Tasikmalaya, dia datang dari Bandung, dia peluk saya, terus dia cuman, bicara, "Umi, kenapa Umi sakit?" "Kan aku teh puasa buat Umi," katanya. "Puasa buat Umi karena, biar Umi sehat. Kenapa Allah tidak apa ya, mengabulkan?" Nah, di saat itu saya tahu dia puasa karena sampai SMP pun di Pribadi Bandung, meskipun itu bukan pesantren, bukan juga sekolah Islam ya, anaknya tetap puasa dengan cara membawa makanan di saat makan malam. Kebayang ya, makan malam tuh sekitar jam 5 atau ya jam 6 gitu, dia ambil makanan kayak ayam dibungkus pakai tisu, nanti dimakan jam 3 malam atau jam 2 malam, di saat asrama pribadi itu pasti dimatiin lampunya. Jadi dia tetap melakukan itu karena dia pengen melanjutkan puasanya. Selain untuk menjaga hormonnya, fitrah seksualnya, dia juga ada tujuan untuk supaya uminya sehat. Nah, jawabannya nanti kita bahas lagi ya tentang itu, tentang fitrah keimanan nanti, tentang kenapa ini bisa sempet ya, saya agak khawatir ketika dia bertanya seperti itu, takutnya dia merasa, "Kok Allah jahat sih sama aku?" Gitu. Tapi disitulah kita masuk ke fitrah keimanan. Nanti kapan-kapan kita bahas. Lanjut lagi, yang ketiga, ini yang paling berat, karena laki-laki itu paling susah menolak zina. Karena laki-laki itu memang ujian terberatnya adalah perempuan gitu. Nah, saya selalu bilang ke Ibni, "Nih, nanti kalau misalnya ada perempuan yang cantik itu yang seperti apa sih?" Dia suka nggak pernah dia menyebutkan satu apa ya, spesifik gitu ya. Bilang cantik itu misalnya kulitnya putih kek, atau kulitnya hitam kek, hidungnya mancung dan sebagainya, tidak pernah. Dia tidak pernah, dia cuma bilang yang baik hati. Maksudnya ketika ini waktu saya nanya kecil ya, baik hati itu baik ketika dia tidak mengajak aku untuk mendekati zina. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi, dan yang keempat adalah orang-orang yang menjalin persaudaraan, persahabatan, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Seperti kita sekarang ini, niatkan diri untuk kita berkumpul dan
Diskusi karena Allah. Jadi 7 golongan ini dari 1 sampai 4 minimal ini harus punya. Dari 5-nya kalau memang tidak terikat sama masjid ya karena dia pindah-pindah masih boleh. 6, 7-nya boleh dibaca sendiri. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi ya. Jadi dari kecil ini diajarkan untuk memasuki naungan istimewa dari Allah. Supaya tanpa dia sadar, dia memiliki jiwa pemimpin. Tanpa dia sadar, ketika dia melihat ada orang yang mendekati zina, matanya selalu dijaga dan dia langsung menghindar. Biasanya seperti itu. Misalnya ada temannya pacaran, dia akan bergeser. Menjauh, menghilang. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi. Ini yang tadi Ibnu bahas ya. Pacaran umumnya menjadi pintu utama masuk zina ya. Maka kata Ibnu bilang, dan saya setuju banget dengan Ibnu, ya udah tahan, gak usah dibuka sama sekali pintu itu. Nanti aja. Nanti juga ada waktunya pacaran setelah menikah. Dan itu jauh lebih nikmat. Karena segala sesuatu yang dibocorin duluan, ya yang nggak dapat full nantinya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, dari Ibnu kecil, ini juga diajarkan untuk menahan matanya. Jadi gini, anak itu kalau misalnya dia mimpi basahnya, kalau laki-laki kan puber primernya mimpi basah. Kalau perempuan puber primernya adalah menstruasi. Nah, caranya gimana untuk menahan itu? Tadi yang pertama puasa. Artinya puasa itu adalah menahan, menurunkan semua tingkat nutrisi di badan kita untuk memfokuskan ke satu tempat. Dan yang kedua, menjaga makanan. Jadi kalau makanan tuh ya usahakan makanannya real food, tidak makanan-makanan yang hormonal dan sebagainya. Jangan terlalu seneng kalau misalnya ada makanan viral tuh kita harus makan gitu ya. Ya biasa aja makan mah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan saya mengajarkan itu ke Ibni. Yang ketiga adalah pornografi, menjaga pandangan. Jadi Ibni itu kan ada kebiasaan dan kesukaan hobinya dia tuh nonton film karena dia pengen jadi sutradara. Tapi ya karena memang tujuannya baik ya menjadi sutradara yang punya visi gitu ya. Ya saya iyahin, tetapi memang tantangannya adalah semua film ya begitu. Film itu kan ada pornografinya, ada kissing, ada pelukan dan sebagainya lah. Dan biasanya kalau Ibnu nonton, memang Ibnu itu senang banget kalau nontonnya sama kita. Jadi kita selalu suka sering ya, lebih sering, jauh lebih sering bisa dibilang 90% Ibnu itu nontonnya sama kami, sama orang tuanya. Dan kita bertiga kalau nonton yang ada gambar pornografi pasti merem tiga-tiganya. Kita nggak boleh lihat meskipun kita sudah dewasa. Jadi udah bukan dibilang lagi, "Ih, nggak asik banget, ih, malu-maluin kayak anak kecil." Enggak, biasa aja, karena memang kita pengen menjaga mata kita. Kenapa? Karena pornografi itu merusak korteks, di mana setiap anak itu memiliki keputusan yang sulit untuk dia ambil dengan baik. Contoh, pacaran atau enggak, dia udah tahu pacaran itu nggak bagus, tapi dia ambil. Terus bilang deh, "Dah kita mah pacaran sehat," katanya. Saya pernah bertanya kepada banyak anak-anak, karena saya banyak anak-anaknya, kalau pacaran tuh ngapain aja sih sebenarnya? Enggak kok, kita mah pacarannya biasa aja. Karena ada seorang ibu yang nangis-nangis, jadi gini ya, Pipi itu kan suka didatengin sama banyak orang di rumah kalau pagi-pagi untuk konsul. Ada seorang ibu, ini studi kasus, yang nangis-nangis, ibu itu sangat menjaga anak perempuannya. Dan bilang kalau dulu, Umi, saya tuh memilih anak saya boleh pacaran, yang penting di rumah dan dijaga. Apa yang terjadi? Anaknya hamil, di luar nikah, ditanya anaknya sama Pipit, mau melakukan zinanya di mana? Di ruang tamu. Loh, kok bisa? Emang gak ada yang lihat? Kan mama sama papanya di ruang keluarga. Sedetail itu, kamu bisa selamat dari pengawasan orang tua gitu. Apa yang terjadi sama otak kamu ya? Kayak gitu. Jadi kita ngobrol studi kasus yang sangat luar biasa. Jadi betul saya setuju banget dari Ibni tadi bilang, udah cut aja. Jangan bilang ada pacaran sehat lah, jangan bilang ada pacaran yang diawasi orang tua lah dan sebagainya. Karena itu pinter-pinternya manusia pasti kecolongan juga. Yang ketiga, ada disfungsi seksual efek pornografi. Jadi setiap anak, terutama anak laki-laki, yang dia itu memang bakatnya pengen banget melihat aurat perempuan. Kita jaga
Supaya apa? Biar pernikahannya sehat dan bahagia ke depannya. Karena kalau anak laki-laki atau anak perempuan juga yang dia terbiasa nonton pornografi, apa yang terjadi nanti ketika menikah? Dopaminnya sudah terlalu rendah, sudah kayak gini, "Oh cuma gitu doang, pengen yang lebih dong," gitu. Karena dopamin itu akan meningkat 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 meningkat. Makanya saya selalu bilang, kalau misalnya kamu pengen bahagia, menikah, gak usah ngapa-ngapain deh, udah fokus dulu. Yang namanya menikah tuh, ya yang teman-teman tahu ya, punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya pekerjaan yang mapan dulu, masa depan dulu pegang, baru nanti kamu bahagiakan istri kamu. Itu nanti pasti bahagia banget dan siap menjadi seorang ayah. Makanya fitrah seksual itu bukan tentang ngesek, bukan tentang zina juga, bukan tentang pacaran aja. Fitrah seksual itu tentang bagaimana kamu menjadi seorang laki-laki, anak laki-laki, remaja laki-laki, seorang suami yang baik untuk istrinya, dan juga menjadi bapak yang baik untuk anak-anaknya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya pernah mendapatkan satu tulisan Ibni ya. Ibni nulisnya gini, eh, "Halo kids," ya kayak gaya-gaya ngomong ke anaknya masa depan gitu ya. "Kalau ada apa-apa, jangan cari orang lain. Cari aku. Aku adalah ayahmu untuk menceritakan semuanya. Aku akan memfasilitasi belajarmu, memfasilitasi psikologimu," apa ya pokoknya kalimatnya kurang lebih gitu. Ini menulisnya seperti itu. Jadi, Ibnu itu berharap kalau nanti dia besar menjadi bapak yang baik, yang siap untuk mendidik secara akademik, secara psikologi, secara kepemimpinan, kurang lebih seperti itu. Masya Allah ya, diaminkan insya Allah. Lanjut lagi. Nah sekarang pilihannya ibu, saya sebagai ibu, bagaimana cara mendampinginya dari kecil yang tadi? Dan yang paling penting, ibu itu harus mendampingi anak laki-laki dan sebaliknya ya, bapak harus mendampingi anak perempuan agar tidak tergoda pacaran dengan mencukupi perhatiannya full, agar kebutuhan kedekatan emosionalnya tercukupi. Contoh, bisa dilihat kan bagaimana kalau saya sama Ibni kalau pergi itu pasti pegangan tangan, pelukan. Kalau misalnya itu bercandanya ya seperti ya bercandanya seorang, teman dekat gitu. Karena saya pengen emosinya Ibnu itu tercukupi, dia tidak perlu cari di tempat yang lain dulu sementara ini. Sementara ini cukup di badannya Umi dulu, nanti kalau misalnya Ibnu sudah menikah, Umi akan serahkan Ibnu kepada istrinya, karena Umi akan kembali lagi kepada Abi gitu. Makanya saya bilang sama Abinya, "Sabar ya sebelum Ibnu menikah, ya kalau ada Ibnu ya Ibnu duluan dibandingin Abi." Karena Abi dulu juga pernah cemburu, "Kenapa sih kalau ada Ibnu Umi ke Ibni terus gitu, aku enggak kan Ibni mah jarang di rumah, kalau misalnya Ibni di rumah ya Umi sama Ibni, tapi kalau misalnya Ibni nggak ada ya Umi sama Abi. Sampai nanti kelak kita serahkan Ibni itu kepada istrinya, kurang lebih seperti itu. Dan lucunya lagi, kita tuh, ngobrol-ngobrol gitu ya gamblang aja, ngobrol-ngobrol seperti teman aja, kurang lebih kayak gitu ya. Masya Allah, jadi seorang anak kalau sudah pacaran, artinya sebenarnya apa sih? Gagal. Gagal untuk fitrah seksualnya. Karena itu pintu masuk, pintu masuk. Jadi cuman gini, "Umi, kan itu cuman pacaran, namanya juga cinta monyet." Ya justru itu, ngapain cuman-cumanan tapi bikin kamu dosa. Mendingan kamu tahan dulu, mendingan kamu fokus di hal-hal yang positif buat kamu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ibu, ini kan banyak yang menjadi ibu dan calon ibu ya, calon ayah juga, fokus untuk, membuat anak-anak kita full emosinya. Bahkan saya titip, setiap manusia itu senang banget dipegang sama orang lain. Kenapa kita senang dipegang sama orang lain? Karena panas badan kita berbeda. Makanya nyaman kan kalau diusap, dielus, dipeluk. Ya karena memang seperti itu. Jadi kalau ada anak diusap-usap sama orang lain yang bukan muhrimnya, ya berarti kesalahannya ada di orang tuanya biasanya. Ini menurut ilmunya seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau mau jadi anaknya untuk full menjaga diri, maka cukupilah pelukan, kasih sayang, tatapan tatapan sayang, tatapan mesra, gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan fitrah seksual ini yang ditanyakan sama saya dulu ketika Ibni lagi 14 tahun. Karena 14 tahun itu kan perbatasan antara mau pubertas, kurang lebih seperti itu. Dan saat itu saya bilang gini ke Allah, "Ya Allah, apakah sudah tuntas fitrahnya Ibni tentang seksual? Semua saya sudah ajarkan,
Semoga dia bisa menjalani ini dengan baik. Dan apa yang terjadi? Saya sakit. Dan di saat sakit itu, Ibni menunggu saya di rumah sakit. Saya hit, dia yang bersihin. Sampai saya juga sebenarnya ada tanda tanya di badan saya, di otak saya. Ini nggak kagok mandiin Umi? Enggak, biasa aja. Kan aku lahir dari vaginanya Umi, jadi biasa aja. Kayak gitu. Padahal dia saat itu 14 tahun belum mimpi basah, karena Ibni itu mimpi basahnya memang sengaja diakhirkan. Yang tadi itu puasa, makanan yang real food, dan juga pornografi. Dijaga pandangannya untuk mengakhirkan mimpi basahnya di 15 tahun akhir. Kurang lebih seperti itu. Baik, sepertinya cukup ya Kak ya. Kita bisa membuka pertanyaan kepada teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan apa Kak? Pertanyaan Umi. Kita salah satu pertanyaan ya, Mi. Yap. Pertanyaan pertama ini dari Sela ya, dari Bandung. Assalamualaikum, halo Kak Dia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri saya. Sela yang kebetulan, mohon maaf, saya punya pacar. Pertanyaannya, gimana cara saya mengakhiri dan bisa istiqomah saat menjalaninya? Apakah ada tipsnya? Sebelumnya terima kasih Kak. Gitu. Mungkin langsung jawab ya, Mi. Ini sama dia berarti ya. Halo Kak Dia katanya. Silakan. Ayo nih, jawab nih. Iya, ini usia berapa ya? Boleh nanya. Terus pacarnya usia berapa? Oh, Kak Sela nggak usah di deh. sini, dia Sela. Nggak usah deh. Gak usah Saran ya. aku, Izin Kak oh iya, saya 22, pacar saya 23. Oh iya. berarti eh antara mungkin kemungkinan mau lulus kuliah atau sudah lulus ya. Izin iya betul. Eh, Baik. Jadi menurut aku itu sebenarnya aku gak bakal pura-pura relate. Cuman cara yang bisa mungkin pertimbangkan untuk mulai ke yang lebih serius gitu. Karena kalau putus itu menyakitkan untuk kedua belah pihak. Dan menurut aku ya kalau sudah lama terus putus itu justru menjadi salah satu hal yang aku wanti-wanti di materinya. Karena itu akan menurunkan apa ya, menurunkan self esteem kita anjlok gitu jika terjadi seperti itu, apalagi buat laki-lakinya gitu. Aku pernah dengar kalau putus itu yang cewek awalnya sedih cuman lama-lama move on, cuman kalau cowok itu lama-lama makin sakit justru, bukannya makin move on. Nah, eh, jika memang sudah mau berhenti, ini mungkin Q yang bagus buat ini mungkin Q yang bagus buat mulai dibicarakan secara eh, bener-bener aja Kak, serius. Jadi ini mau kemana gitu jalannya, dan jangan pakai emosi sih kata aku. Jadi ketika bicara serius tersebut jangan pakai emosi dan benar-benar dibicarakan ini mau kemana arahnya. Karena kalau terjebak di fase transisi ini kan ujung-ujungnya nggak ada ujung-ujungnya. Jadi antara menikah atau enggak langsung diputuskan dari sekarang gitu. Ya, setuju. Cukup, Imdi? Ya, berarti Iya cukup. dilihat dari usia juga ya. Kayak kayak ini. Kalau misalkan Iya, memang sudah matang untuk menikah gitu ya. Kenapa dan enggak gitu ya? istilahnya Lanjutkan. kemungkinan bentar lagi dapat kerja dan mungkin bisa lebih stabil ekonominya seperti itu. Ibni coba Berarti Umi itu mau bisa tanya. Jadi menutup. ya, Boleh nggak tanya nih? Kalau Ibni, kalau ternyata iya, tadi kasusnya itu di usia SMA atau SMP, menurut Ibni gimana? iya itu udah janganlah ya, nggak mungkin juga menikah kan. Jadi memang sebenarnya memang putus lebih berat, cuman lebih masuk akal aja. Oke.
Jadi kalau di bawah, pokoknya kalau mau pacaran ya tanggung, langsung nikah aja gitu ya maksudnya ke sana. Kalau misalnya masih lama di Iya, SD, SMP, sampai SMP ya cut off aja gitu, kurang lebih seperti itu ya nih. kecuali kalau kamu CEO kayak Aiden COC, ya silakan nikah. CEO. Ya udah, tuh biasa random lagi dia. Berarti tergantung tergantung kemampuan berarti ya. Kalau misalkan memang masih SMA usia belia, kalau misalkan sudah mampu dan sudah dewasa gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Nah, Eh, kakak kalau maaf saya kak, lihat pertanyaannya kakak, banyak yang ya. kakak maaf kak, saya mau nanya ada satu Oh iya iya. pernyataan Ibni yang dulu saya langsung ingat tadi. Di usia, Ibni pernah bilang gini, Umi boleh nggak aku menikah di usia 14 tahun? Karena Imam Syafi'i menikah di usia 14 tahun. Dan saya bilang boleh, itu waktu itu Ibni masih balita saat itu. Masih ingat nggak nih? Iya, masih. Masih ingat? Jadi saya bilang gini, ini boleh nikah di usia 14 tahun dan apa yang terjadi 14 tahun dia mengurus badan ibunya. Jadi boro-boro dia mau nikah, dia pas ditanya, "Nih gimana mau nikah nggak?" Boro-boro katanya, "Aku pikirin dulu masa depan," katanya. Karena dia pernah bertanya, "Boleh nggak Mi kalau aku nikahnya 14 tahun?" Karena Imam Syafi'i pas abis mimpi basah langsung menikah karena takut. Takut terjebak sama zina dan sebagainya. "Aku boleh nggak kayak gitu?" "Boleh banget," saya bilang gitu aja. Tapi saat 14 tahun ya ini Ya, belum siap ternyata ya. ya itu melihat juga dari waktunya ya. Kan Mmm, zaman dulu itu level pendidikan wajib itu nggak sampai nah sekarang. betul. Dulu itu ya 14 tahun udah bisa ikut perang misal ya. Misal 14 tahun itu udah bisa ikut perang dan sebenarnya level level apa knowledge-nya itu sudah mendekati yang Iya, orang dewasa. Sedangkan betul. sekarang di zaman sekarang kan ya orang mau masuk kerja harus S1, S2 gitu. Karena memang demand dari knowledge-nya itu lebih tinggi daripada dulu. Jadi Betul. memang bisa dapat kerjaan itu juga lebih gampang zaman dulu. Maksudnya memiliki penghasilan sendiri ya bisa disetarakan dengan orang dewasa itu lebih cepat zaman dulu daripada zaman sekarang. Betul. Setuju Jadi setuju. nggak bisa orang langsung, oh ini nikah 14 tahun, berarti aku juga nikah 14 tahun. Ya, itu kan masih SMA. Yang penting ya tanggung jawab aja gitu. Iya, betul, setuju setuju. Iya, silakan Kak, lanjutkan lagi Kak. Ya. Karena banyak pertanyaan yang masih sama ya untuk topiknya. Jadi ya itu ya jawabannya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mampu dan sudah sudah cukup umur gitu ya, silakan gitu ya untuk lanjut ke jenjang yang halal. Tapi kalau misalkan masih belum mampu dan dirasa masih jauh nih gitu ya, lebih baik sampai sini saja gitu ya teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya Umi. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Dihia dan Umi. Perkenalkan saya Yusrina Arini Haki ya, Syeida. Izin bertanya yang sebenarnya lumayan sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kalau pacaran dilarang dan ta'aruf menjadi alternatif untuk mengenal calon pasangan, Hmm. bagaimana cara kita memastikan ta'aruf cukup untuk mengetahui karakter asli seseorang? Karena ada kasus rumah tangga yang bermasalah setelah menikah karena sifat asli pasangan baru terlihat setelah menghadapi konflik dan kehidupan sehari-hari. Jadi, secara praktis bagaimana cara mengenali calon pasangan secara mendalam, termasuk sisi buruknya tanpa harus melalui pacaran. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk bertanya. Itu silakan. Ibni mau jawab? Sama Umi ya Oh, udah sama belum. aku. Oh, boleh. Eh Sebenarnya memang jadi ujian semua orang bahwa sifat aslinya baru keluar ketika sudah menikah. Bahkan orang yang sudah pacaran bertahun-tahun pun pas nikah ulang lagi dari awal. Maksudnya kayak nggak kenal nih siapa gitu. Pas sudah benar-benar berumah tangga. Iya, kalau mau mencoba mengenal sebelum menikah, ya coba aja serumah. Ini ya belak-belakannya ya. Coba aja serumah, beneran serumah dua orang doang nanti gimana gitu. Nah itu kan itu tidak bisa terjadi. Jadi memang pada akhirnya itu sebenarnya merupakan pasti ujian dari Allah untuk eh, ada apa ada masalah dalam rumah tangga itu ya ada resiko dari nikah itu sendiri. Ta'aruf menjadi
cara untuk meminimalisir resiko tersebut. Dan ketika taaruf ya kita harus benar-benar itu aja, harus benar-benar kayak wawancara gitu. Apa visi dari misi dari kedua belah pihak, terus bagaimana kemampuannya, bagaimana janjinya untuk menjaga komitmen. Dan itu ya benar-benar sesuai kejujuran dari kedua belah pihak ya. Kalau bohong ya tidak bisa angkat tangan udah. Jadi akan jadi masalah ketika sudah nikah. Cuman kalau memang sudah ada komitmen dua-duanya sudah jujur dan dua-duanya sudah diputuskan, mungkin itu bisa meminimalisir resiko. Setuju. Ditambahkannya sedikit ya. Jadi Ya. setelah tadi apa yang Ibni bicarakan betul, tinggal ditambahin lagi kalimatnya, pertanyaannya adalah apa sih yang kamu tidak bisa tolerir gitu. Kalau Umi pernah bilang sama Abi, jangan bohongin aku. Saya tuh tipe orang yang belak-belakan aja, udah ngomong aja gitu, jangan dibohongin. Karena dibohongin itu akan inget dan memang udah nggak bisa dibohongin tuh gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti calonnya bicara, dia nggak bisa diapain, saya juga bicara, saya nggak bisa diapain. Kurang lebih kayak gitu. Jadi si apa ya, sesama pasangan tuh akan tahu, akan menghindari dan toleransinya sampai mana nih, bener-bener nggak bisa atau masih bisa jadi kayak kita bikin toleransi yang A mah masih bisa, B masih bisa, kalau udah C kayak gini aku udah nggak bisa nih. Nah, sampai situ. Jadi harus diobrolkan dulu. Nah, diobrolkannya nggak bisa cuma berdua aja, tetapi harus dengan kedua belah pihak, maksudnya keluarga. Jadi keluarganya juga, misalnya saya sudah bilang sama Ibni, "Nih nanti kalau Ibni menikah, awas ya, itu adalah anak Umi yang perempuan loh, anak Umi kan cuma satu, laki-laki, Ibni namanya. Nanti kalau kamu nikah, itu anak Umi yang kedua, yaitu dia perempuan. Awas kalau kamu macam-macam anak perempuan Umi, maka Umi yang maju duluan." Kurang lebih seperti itu. Jadi supaya Ibni itu tahu kalau misalnya, oh iya, istri aku akan dianggap anak dan segala sesuatunya harus terbuka kepada orang tuanya. Kurang lebih kayak gitu. Gitu ya Kak ya? Cukup? Mana ini lanjut satu pertanyaan atau Boleh. gimana ya, Mi? Gimana audiens Ini mau sebenarnya lanjut masih banyak pertanyaan? pertanyaan. Mungkin Karena yang angkat kalau tangan melihat itu dari, mungkin kayak angkat tangan mau mau pakai langsung pertanyaan Oh, saya, kayaknya. boleh. Ada yang mau ini bertanya silakan. langsung? Yang pertama tadi, Ulwan Ahad ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam. Kakak Iya, Ibni, insyaallah. Kak Agung, terima kasih. Umi, ini ada pertanyaan sebenarnya. eh Kira-kira dari Umi atau Kakak Ibni itu ada tips nggak untuk anak-anak kita yang mencari jodoh gitu ya, tanpa pacaran? Bagaimana mencari tahu sifat asli calon pasangan kita? Kan ada nggak triknya atau ada pertanyaan nggak atau ada apa yang perlu kita lakukan gitu Umi untuk apa namanya kira-kira bisa tahu ini basicnya orang ini kayak gimana sih sifat aslinya gitu seperti itu Mi itu aja sih sebenarnya Mi. Tambahan. Oh, ada tambahan nih dari bapaknya. Oh, Eh, apa nih? karena ini kan saya sempat diskusi dengan Nafa gitu ya. Eh, saya bilang ya kita tidak boleh pacaran. Tapi kebanyakan orang menjadikan pacaran itu sebagai alasan untuk Mengenal. mengetahui sifat aslinya gitu ya, mengenal dan lain-lain gitu. Namanya kan gimana sih kalau kalau gitu gimana dong biar kita tahu sifat aslinya. Nah itu dari situ latar belakangnya pertanyaan dari Ibu gitu. Ya, makasih. Baik. Ibni mau jawab? Silakan, Mi. Silakan. Cuma bertanyakan ke Umi. Oh, ke Umi. Ke Ibni juga. Oke, Iya tadi. Umi jawab ya. Jadi gini, kalau misalnya memang kita mau mencari karakter orang, makanya carilah orang yang jujur. Kan kelihatan kalau jujur itu satu kata, satu perbuatan. Nah, kalau misalnya jadi orang, makanya saya selalu bilang ke Ibni, "Nih, apa adanya aja jadi orang. Waktunya kamu jadi pemimpin, ya pemimpin. Waktunya kamu konyol." Itu jadi ingat gak dia jogetnya dia jadi waktunya kamu langsungnya untuk menghibur gitu kan. Ya namanya di panggung boleh dong menghibur lucu-lucuan. Ya silakan gitu. Nggak usah kamu jaga-jaga image gitu ya. Go ahead aja lah, gaskeun gitu, kayak gitu. Karena itu jadi jujur sama diri sendiri. Nah, kalau ini banyak yang ketawa ya pasti.
Nah, memang Ibnu tuh kayak gitu. Jadi saya mengajarkan untuk kejujuran ke anak saya. Kan kita juga tahu nih kalau misalnya dia mau mengenal calon pasangannya bagaimana. Nah, satu tips dari orang tua yang kita pernah bahas di beberapa teman-teman yang suka parenting dengan saya dulu ya. Bahkan sekarang tuh kalau kita mau mencari jodoh bagi anak kita, bukan mencari jodohnya itu anaknya bagaimana dan sebagainya, justru bagaimana cara didik orang tuanya terhadap anaknya. Kita bisa lihat secara langsung orang tuanya bagaimana mendidik anak-anaknya itu. Karena dengan didikan orang tuanya itu, hasilnya bisa dilihat dari si anak. Kurang lebih seperti itu. Apakah orang tuanya standby untuk siap menemani fase-fase hidupnya anak, meskipun misalnya nih, "Umi dah aku mah dua-duanya bekerja," kan bisa sistem remote. Yang penting hidup itu, yang penting kamu hadir di saat anak itu butuhkan sampai anak itu bisa bercerita apapun kepada orang tuanya. Jadi gitu, kalau saya, satu pasti mencari, bagaimana cara mendidik orang tuanya atau keluarganya. Keluarga inti ya, karena kalau keluarga besar itu kita udah nggak bisa handle. Keluarga besar kan memang keluarganya bermacam-macam, kita nggak bisa handle, tapi keluarga inti yaitu ibu dan bapaknya. Meskipun misal nih ya, ibu dan bapaknya misalnya berakhlak buruk, taruhlah kita bilang bapaknya perampok misalnya gitu. Tapi perampok itu bisa jadi karena pendidikannya salah. Keadaannya salah, tetapi dia mendidik anaknya bagus apa enggak? Kurang lebih saya seperti itu. Karena berbeda ya ketika dia jadi perampok karena dia mau apa ya, memenuhi kebutuhannya dia, tetapi banyak kok perampok yang saya pernah wawancara, perampoknya kalau ditanya, "Pak, anaknya mau dijadikan perampok lagi nggak?" "Jangan dong, Mi," gitu. "Anak saya harus bagus, anak saya," dan dia masukin ke pesantren, ya tapi tetap ya ujiannya akan ada. Maksudnya bagaimana cara mendidiknya, karena saya tidak mau menutup kemungkinan ada orang tua yang tidak baik tapi anaknya juga tetap baik, ada orang tua yang baik insya Allah anaknya juga baik, ada orang tua yang baik terlihat baik tapi anaknya tidak baik, kurang lebih kayak gitu. Dan, itu dari orang tuanya. Yang kedua, harusnya memang, saya sebagai perempuan mungkin ya, misalnya Ibni punya calon nih, saya langsung mepet ke calonnya untuk diajak ngobrol dan diajak main aja sama saya. Perempuan ya kayak, me time-nya perempuan lah ya, kita ngapain sambil kita mendata karakter anak ini seperti apa. Jadi sebenarnya kalau ditanya, yang terbaik itu adalah bukan pacaran, tapi ta'arufnya adalah orang tuanya ke lawan jenisnya. Misalnya kalau anaknya perempuan, ya berarti, bapaknya bertemu dengan calon pasangannya si anak laki-laki ini untuk diajak main dan diajak berdiskusi. Bukan cuma diajak catur ya, biasanya bapak-bapak ajak catur dan sebagainya, enggak, kita ajak ngobrol dan orang tua tuh harus punya skill untuk mendeteksi calonnya ini tuh yang dibutuhkan sama anak kita tuh apa. Misalnya saya nih punya Ibni, saya tahu Ibni tuh kelemahannya ini. Maka saya bilang sama abinya, "Ibni mah kayaknya butuh, perempuan yang bisa me-manage dia." Karena dia tuh sebenarnya jiwa pemimpinnya tinggi dan sebagainya, dia cuma butuh penopang untuk mengingatkan dia untuk, misalnya barangnya nih, ini barangnya disiapin, kayak gitu-gitu aja. Karena dia tuh udah bisa loncat-loncat sendiri kemana-kemana karena udah terbiasa mandiri juga. Jadi dia butuh jadi kita cari nih, kira-kira, kita data karakter anak kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa, lalu kan biasanya kalau anak itu akan bertanya ya kepada orang tuanya, "Mah, Mi, Umi," gitu, "ini cocok nggak buat aku?" Misalnya gitu. Nah, si orang tua tuh harus punya data kelemahan si anak. Anak tuh butuh apa dari pasangannya. Nah, kalau bisa kita carikan tapi nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Disitulah kita jadi orang tua yang kenal sama anak kita, disitulah jadi orang tua yang benar-benar siap mendukung anak kita, dengan segala fase hidupnya, kurang lebih seperti itu. Cukup nggak jawabannya? Apa ada pertanyaan lagi? Berarti maksudnya, kita harus lihat lingkungannya ya, Mi? Maksudnya lingkungan sekitarnya dia, karena kan ya ada pepatah yang bilang kalau bergaul sama tukang besi ya kita ikutan bau keringat, kalau berteman sama tukang parfum ya kita ikutan harum. Ya mungkin berarti lingkungannya ya, Mi, ya, karena itu yang Betul akan membentuk orang tersebut gitu ya, Mi? betul. Terima kasih, Umi. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi orang tuanya anak ya? Bukan. Iya. Betul, Ibni. Gimana, Dokter Mi? dokter Kapan ini. kapan nih mau datang ke rumah Ya ketika cuti dok. Iya, kan dalam epidemiologi itu yang tiga aspek yang paling penting adalah agent, host, sama environment. Jadi ya
cara kita menghindari zina itu memang lihat aja dari 3 hal tersebut, seperti kita juga menghindari virus. Mungkin seperti itu, Dok. Agent, host, dan environment-nya. Setuju banget ya Kak Ibni. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Iya, silakan Kak. Gimana Kak? Masih Ada banyak lagi? pertanyaan sebenarnya ya. Gimana? Ini tergantung Umi sama dianya masih sanggup atau tidak gitu ya. Ini karena Saya masih justru banyak nanya, sekali pertanyaan. Hmm, gimana nih? kasihan uminya Gimana mungkin ini? satu pertanyaan lagi aja. Cuman dari Satu yang pertanyaan angkat lagi. tangan. Oh, boleh. Silakan, ada Ade Aprilia. Baik, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Umi dan Dihya sebelumnya untuk insight-nya malam ini. Nah, izin aku mengajukan pertanyaan. Jadi point of view aku mengikuti seminar parenting ini adalah sebagai seorang kakak. Nah, tentunya pola pendekatan pendidikan antara anak dan orang tua itu kan berbeda dengan pola pendekatan antara kakak dan adik. Nah, mungkin untuk hal tersebut, aku boleh nggak minta apakah ada tips bagaimana sekiranya seorang kakak bisa mendampingi adiknya dengan baik agar pendidikan fitrahnya itu tuntas. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Gimana Silakan, Ibni? Umi. Mau jawab Ibni sama Umi? Masalahnya aku anak tunggal, Umi juga adik. Eh, Iya, aku bungsu. yang ya aku eh, mungkin mencoba relate aja ya. Yang aku lihat di TV-TV itu biasanya komunikasi sebenarnya kakak sama adik itu lebih lancar daripada anak sama orang tuanya. Jadi ya pendekatannya justru kata aku ya lebih enak ya daripada orang tua, karena usianya juga nggak beda jauh, dan bahasanya juga sama gitu karena usianya nggak beda jauh. Nah itu bisa jadi pendekatan yang lebih enak ke adiknya. Terus eh, mungkin posisikan diri sebagai second opinion aja, karena mungkin adiknya juga udah dewasa sebenarnya bisa menentukan sendiri. Cuman sebagai second opinion, biasakan adik itu kalau mau memutuskan juga nanya dulu ke kakaknya, bukan jadi kakaknya yang ngontrol, cuman lebih ke bisa jadi bahan diskusi gitu tiap kali harus mengambil suatu keputusan. Jadi ketika ada keputusan yang mengarah-arah kepada misalnya ya ini pacaran dan menikah, itu bisa di assessment juga sama kakaknya. Mungkin seperti itu ya, mungkin. Ya, setuju. Kurang lebih. Nambahin lagi ya sedikit. Jadi kalau misalnya jadi kakak, kita harus tahu adiknya butuh apa. Misalnya butuh kakak teladan dari kakak, ya udah kita jadi teladan ya. Butuh kakak itu karena ibunya sibuk, bapaknya sibuk misal gitu ya. Anak ini kurang perhatian dari orang tuanya, jadilah temannya. Misalnya apalagi misalnya, oh anak ini pintar banget, jadilah gurunya. Jadi apa yang bisa kita masuk dulu ke dia gitu. Kita fleksibel aja dulu. Nih anak butuhnya apa nih? Adik butuhnya apa nih? Ketika adik butuhnya si A, D, B, dan C, kita data dulu, lalu kita berubah untuk menggunakan topeng kita. Kita nggak apa-apa loh manusia menggunakan topeng ya untuk masuk terhadap kebutuhan si adik itu. Nah, misalnya kayak kita ambil tadi kasus, misalnya anak ini adik paling kecil yang disayang sama keluarga tetapi ditinggal-tinggalkan karena dua keluarganya orang tuanya bekerja gitu. Maka seorang kakak maka hadirlah menjadi teman, berbicara, berbincang dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Setelah itu setelah udah masuk adiknya itu udah percaya sama kita, baru mulai kita arahkan. Jadi tidak dimulai dari kakak pengen adik gini loh, kakak pengen enggak banget kayak gitu. Udah, jangan dulu mikirin kita mau melakukan dulu yang terbaik buat dia. Tetapi justru kita merubah diri kita dulu untuk masuk kehidupannya dia, baru kita tahu apa sih butuhnya dia dan kita akan menjadi apa yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah kalau misalnya dibutuhkannya seperti itu, ya insya Allah adiknya juga akan menurut dan dia akan tahu kakaknya bisa diajak diskusi dan sebagainya. Selamat jadi kakak yang baik ya. Semoga sukses dan punya adik yang membanggakan kakaknya. Masya Allah.
Cukup, Kak? Karena masih banyak pertanyaan, jadi mungkin bisa nanti ada part 2 ya, Mi, khusus untuk tanya jawab gitu ya. Nah, karena tidak terasa gitu ya, sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada Mbak Pipit dan Ananda Dia yang sudah berbagi ilmu serta pengalamannya ya yang sangat berharga malam ini buat kita semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang hadir ya. Semoga setelah kegiatan ini kita semakin sadar bahwa mendampingi anak gitu ya dan apalagi kita sebagai pelakunya gitu ya. Bukan hanya tentang memberikan aturan gitu ya, tetapi juga tentang membangun kedekatan, komunikasi dan rasa percaya. Ini mohon maaf ya sedikit berbagi cerita. Mungkin ada yang bertanya, ini siapa ya yang jadi moderator gitu ya? Teman-teman gitu ya, saya itu salah satu anak angkatnya Umi. Diaku nggak, Mi? Di kaku. Kebetulan ini Umi memang banyak anak angkatnya ya. Umi. Ya, di sini saya mau memberikan ucapan terima kasih. Ini khususnya dari saya dan istri saya ya. Kebetulan ikut juga di sini webinar. Karena di sini Umi dan Dia itu udah membantu kita gitu ya untuk keluar dari kegelisahan gitu ya. Tentunya terkait riba gitu ya teman-teman. Jadi saya dan istri saya sebenarnya udah 5 tahun menikah dan bercita-cita ingin punya rumah gitu ya. Seperti biasanya ya orang yang sudah nikah pasti pengen punya rumah gitu ya. Tapi belum punya tabungan tuh kalau misalkan harus beli cash gitu ya teman-teman. Dan nggak mau juga kalau harus nyicil ke bank karena teman-teman juga pasti tahu ya yang namanya cicilan ke bank itu riba dan tidak diperbolehkan oleh agama gitu ya. Nah, kemarin sempat bingung gitu ya pas dia cerita katanya baru punya 2 rumah padahal 3 rumah gitu ya teman-teman dan satu rumahnya dikasih ke saya gitu ya dan luar biasanya eh, diberi keringanan gitu ya bisa dicicil ke pribadi ini luar biasa gitu ya teman-teman jadi saya dan juga teman-teman saya sama istri saya memiliki sebuah harapan bahwa nanti rumah yang dikasih ke kami gitu ya, bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga bisa menjadi tempat yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang khususnya gitu ya, dalam bidang pendidikan, insya Allah gitu ya. Nanti kalau misalkan udah pindah, kebetulan sekarang masih tahap renovasi ya, eh, jadi insya Allah gitu ya untuk kedepannya bisa mudah-mudahan bisa menjadi tempat yang memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya dalam bidang pendidikan gitu ya. Insya Allah Amin. eh, kita akan buka les gitu ya, khusus untuk di bidang matematika, karena qadarullah saya sama istri saya itu basicnya di bidang matematika. Doanya gitu ya dari teman-teman semuanya, semoga langkah-langkah kecil ini bisa terus berkembang dan menjadi jalan kebaikan untuk berbagi ilmu dan mendampingi generasi kita semuanya ya. Amin. Sebelum benar-benar kita tutup ini, kita akan melakukan foto bersama. Silakan bagi teman-teman yang apa, tidak keberatan untuk membuka kameranya, kita akan foto terlebih dahulu. Silakan dengan posisi yang baik biar nanti hasilnya baik juga. Bentar ya. Oke, kita tag dulu yang pertama. 3, 2, 1. Oke. Slide pertama, slide kedua. Ada 10 slide, berarti 10 tag ya, teman-teman. 3, 2, 1. Oke. Yang ketiga. 3, 2, 1. Teman-teman jangan dulu kasih emot ya. Kasihan ada yang terhalang. Oke. Ibni dibuka nggak? Selanjutnya. Kak Agung, Ibni dibuka nggak kameranya? Ya, sebentar. Ini di slide Udah berapa ya dibuka. kayaknya? Oh, udah dibuka. Udah sekarang. Oke.
Oke, selanjutnya 3, 2, 1. Yang kelima, Wayana cangkel sekedapnya. 3, 2, 1. Oke, yang pesanannya belum nggak ada open kamera ya, berarti udah aja ya. Ya, baik teman-teman, ibu-ibu, bunda-bunda semuanya, terima kasih ya atas kehadirannya. Kita doakan bersama-sama semoga pemateri kita diberikan kesehatan dan juga tidak lelah gitu ya untuk berbagi ilmu pada kita karena ya eh, saya rasukan juga gitu ya benar-benar bermanfaat buat kita semuanya baik buat orang tua gitu ya dan juga buat teman-teman yang masih apa belum menikah gitu ya untuk materi ini sangat-sangat bermanfaat ya. Mari kita bersama-sama tutup kegiatan hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi pada para pemateri dan juga para peserta. Kami tutup berbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Ibni, Umi, Waalaikumsalam waktunya warahmatullahi sangat baik. wabarakatuh. Umi, Syukron syukron Kak Umi. Ibni. Terima kasih Ya, banyak sehat selalu juga buat dan semua. MC. Semoga sehat terus Terima kasih Umi. banyak Umi, Terima kasih Umi. Kak Ibni. Dadah Kak Ibni. Sama-sama. Terima kasih Umi. Iya, Terima kasih Umi. iya sama-sama Nadine. Iya, Terima kasih sama-sama. Umi. Terima Dan Umi. Terima kasih Umi, Kak Iya, Ibni. kasih Ya. Terima kasih Terima kasih banyak ya sama-sama Umi, Kak. Kak Dian. Selalu. Dadah. Sehat. Terima kasih Terima untuk kasih Umi. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ibni. Iya. Dadah. Terima kasih Umi. Iya, sama. Umi jangan lupa minum air jahe Umi. Seksi Sobat suaranya. ya. Iya, makasih ya. Nampakilah Umi. Amin, insyaallah, makasih. Makasih Umi, Kak Ibni. Sama-sama. Makasih Umi. Amin, amin, makasih. Terima kasih Umi. Lekas Iya, sembuh ya Umi. sama-sama. Iya, Makasih Umi. iya, Makasih Umi. sama-sama. Semoga selalu ya Umi. Amin, makasih Lira. Makasih banyak ya. Sama-sama. Makasih semuanya, makasih Kak Ibni, Iya. makasih. Nanti kan Lira dari ikut Umi, nanti Lira masukin ke IG ya Umi. Boleh, boleh. Ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di itu ya Umi. Amin. Jangan lupa di repost. Iya. Izin dimasukkan ke IG ya. Nanti sedikit ada pertanyaan juga. Iya. Ya. Dikirim foto yang kemarin di CH. CH mana nih? Channel WA. Halo Mana Revalina. keluarnya ini? Gimana coba? Ada tulisan keluar, ada tanda silang. Iya. Kasih Umi. Umi mau lewat IG aja. Gak mau keluar Umi, maunya lanjut. Masya Allah. Kapan-kapan lagi ya. Kerumun Umi. Iya, Ilmunya sama-sama. luar biasa. Dadah semuanya. Ditunggu. Iya. Sesi Terima kedua. kasih Umi. Ditunggu Sama-sama, Umi Umi. kelas selanjutnya. Iya, sama-sama April. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Nurul. Mia juga. Iya, Terima kasih Umi. Semangat Kak dia kuliahnya. insya Allah ya. Makasih Nurul. Ya, terima kasih. Tuh, dia masih Ya, standby. semangat. Iya, makasih Farah. Makasih Umi. Iya, sama-sama. Terima kasih Umi dan Kak Dia izin post di Instagram ya Umi. Boleh, Ya, boleh. terima kasih. Semangat Iya. terus Iya, makasih ya. kuliahnya. Iya. Jangan lupa posting foto vincapnya. Tuh, nih. Iya Kak di CH. Umi, Iya. makasih. Iya, sama-sama. Halo Janit. Iya Umi. Halo, dadah. Iya. Keluarnya, aduh, bentar. Terima kasih Umi Kak Dia. Iya, makasih Amel. Dadah. Terima kasih. Dadah Umi. Dadah.
Terima kasih Umi, Abang Dia. Iya, sama-sama Nadia. Umi, misalkan kalau nanya lewat DM boleh nggak? Boleh, boleh, Boleh Umi. boleh. Soalnya di sini tadi nggak sempat nanya ke Umi karena banyak juga kakak-kakak yang nanya gitu. Iya, iya. Boleh, boleh. Nanti, tapi janjinya kalau misalnya kebaca ya, karena berkala sih dibukanya. Biasanya pada tahajud malam sih jam 3, jam 4 sampai subuh, sampai nunggu subuh sambil bacain, kurang lebih kayak gitu. Kita jawab-jawab Oh, oke Umi. gitu. Iya. Thank you ya. Semangat juga untuk Bang Dihya. Terima kasih ya. Iya Bang Dihya. Oh, jadi keinget deh waktu pinjam. Ingat aja terus. Soalnya itu tuh Semangat Kak keluar Dihya. buku ya. Ada yang bilang Bang Dihyanya itu lepas bautnya. Iya. Kak Dihya semangat kuliahnya. Sering-sering up di CH ya Bang Dihya. Iya. Di IG sama di TikTok juga, jangan jadi cerita rakyat. Iya, makasih ya Lira. Iya, Bang Dihya. dong. Kenapa, Mia? Halo, siapa tuh? Umi titip Cantik doa banget. semoga dia cepat sembuh. Iya, makasih Lia. Si banyak ya. Salam dari Jawa Timur, Umi. Iya. Halo Farah. Apa kabar Farah? Halo, Mi. Halo. Alhamdulillah baik. Oh Gimana? iya, Wah, ganti-ganti nih. Ini buat tanya apa? salam dari Ambon Kak Dihya sama Umi. Wah, dari Ambon. Wah, Masya Allah. Iya, Salam buat Ambon. orang Ambon Umi ya. dari Ambon. Iya, iya, iya. Ambon Manisan. Ambon Ambon manis. Manise. Iya, iya. Umi pengen ketemu langsung. Pengen ketemu. Di mana ya? Dari Tasik. Umi kalau main ke Tasik boleh ketemu nggak? Boleh, boleh. Ayo sini sambil ikutan ngajar. Ngajar anak-anak satelit. Kebetulan di Palembang, tapi kadang suka ke Jawa Barat. Sekarang lagi kabut asap nih di sini. Oh iya, kebakaran Kalimantan ya. Tuh. Ada karhutlah juga di Sumsel, lumayan banyak titiknya. Jadi kemungkinan anak-anak sekolah katanya mau didaring. Iya ya. Itu ISPA-nya tinggi banget di sana berarti ya. Kalau saya kayaknya nggak bisa Iya. di kesana. Butuh udara segar. Kenapa? Oh, ya. Sudah dulu ya? Atau gimana nih? Cukup semua? Ini masih ada 72. Izin Leh, Mi. Istirahat ya, Mi. Istirahat Mi, dadah Umi. Teman-teman ada yang kasihan Uminya lagi gak kurang fit. Kak Dihya. Assalamualaikum. Dadah, Bang Halo, Muhammad. Apa kabar? Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Bye-bye. Iya. Umi. Ya. Bang Ibni jangan joget lagi, please. Takut gak bisa tawa. Kapan lagi Bang Ibni ngeluarin itunya, sifat aslinya. Dia jangan lupa CH-nya. Lupakan Disarangin laba-laba. Di IG-nya jangan lupa dilihat ya Bang Ibni. Gimana sih ini? Sehat selalu ya Umi. Iya, amin. Iya, makasih ya. Ya, makasih ya Umi. Ya, dadah, dadah Farah dan semuanya. Kita tutup dulu ya. Makasih Umi. Ya, Kak Dihya. Sehat-sehat Umi. Ya, Sehat selalu. ya. Ibni mau keluar? Ada Atau kegiatan? Ibni masuk. Kenapa? Ibni. Makasih. Enggak Umi. Kenapa? Ibni masih standby ya? Oh, udah keluar Ibni. Umi kalau main ke rumah boleh gak? Boleh coba ke sini. Tapi kasih tahu dulu karena kita memang jarang di rumah nih. Iya. Umi kalau mau kirim oleh-oleh boleh nggak Umi? Kirim oleh-oleh boleh. Gitu kan. Iya Umi, misalkan ngirim gift untuk Umi sama Bang Dia boleh nggak Umi? Oh gitu. Boleh. Masya Allah. Tapi jangan ngerepotin karena kan kasihan, jadi capek nanti, lebih berat nanti bebannya. Nggak repot Umi, banyak yang sayang sama Umi. Masya Allah.
Insyaallah. Boleh, boleh, Sehat boleh. selalu, Umi. Amin, amin insyaallah. Nanti kalau misalnya Umi mau kalau gabung satelit boleh gak? boleh, cuman daftar tunggunya 1000 ke atas gimana nih? Jadi kita Kalau mau order produk satelit masih bisa nggak, Mi? sebenarnya bisa, cuman kita memang lebih ke Tasikmalaya dulu deh, soalnya mau ganti kemasan gitu. Maksudnya kemasan itu harus di-refill ulang ke kita Keluar, gitu. Jadi kita memang Iya, nggak iya, mau udah. bertanggung jawab terhadap kemasan yang kita bikin juga gitu. Kan nanti tanggung jawabnya ke produsennya, bukan orang yang menggunakannya juga. Orang menggunakannya aja, tetapi kita juga yang bertanggung jawab. Maka kita pakai sistem tukar kemasan, kompan, galon dan sebagainya gitu. Oke? Ya. Oke, Umi. Ya, udah ya. Dadah ya semua ya. Iya, Umi. Assalamualaikum. Terima kasih, Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah.